Shoot, nggak diseru nih. Kasian ya, dia sapi belum masih muda. Duh, masih muda. Nah, masa kamu ngomong gitu, kayak sedih? Iya, Cek. Aku tadi nonton itu. Dokternya itu bisa ngebut banyak sekali pasien. Dokter dong, kamu kok sedih? Tapi dokternya tidak bisa menemukan diri sendiri. Tuh, apa dia sakit apa namanya? Dia sakit kanker. Tuh, ya sudah singkat ya namanya kehidupan. Atau lanjut nggak? Apa dia kayak biasa? Oke. Wah, kenapa Mel? Tapi tadi aku nonton sekarang, nah itu dokternya tuh bisa nyebut banyak sekali pasien. Tapi sebenarnya dia tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Wah, itu masih muda ya? Iya, masih umur 37 Wah, tahun. 37 tahun ya. Sayang sekali ya pada dokter, orang pintar, bisa ngobatin orang, tapi sendiri usianya tidak panjang. Nah, oleh karena itu, baik Kesia maupun Samuel, kalau kita menyadari bahwa hidup mati kita dalam tangan Tuhan, dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang, maka yang paling penting dalam hidup ini adalah apa? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab akan hidup kita di hadapan Tuhan. Teman-teman juga loh ya. Ya, teman-teman juga harus bertanggung jawab nih dengan hidupnya di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya bertanggung jawab? Nah, nanti kita mau dengar cerita nih. Oke? Pasti seru, ya. Nah, baik teman-teman, kita akan memulai sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Kita naikkan satu pujian Bapakku datang padamu, ya. Kita nyanyikan dengan sukacita, dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri teman-teman, semua bangkit berdiri, ya. Kita akan mempersiapkan hati untuk memuji, memuliakan Tuhan di dalam sekolah minggu pagi ini. Kita nyanyikan dengan kesungguhan hati lagu ini ya, pujian ini ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari
teman-teman, kita harus bersyukur ya atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya teman-teman, Tuhan begitu baik ya dalam hidup kita. Kasih-Nya begitu besar. Karena itu teman-teman, kita harus apa? Mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Ya, kita pujikan lagu ini lagi dengan kesungguhan hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya teman-teman, Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Termasuk kalau kita masih hidup hari ini, itu juga kebaikan Tuhan. Hargai hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita berdoa sebelum kita lebih lanjut dalam sekolah minggu pagi ini, ya. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa boleh memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau, dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami anak-anak Tuhan sungguh dapat menggunakan hidup yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab, dan kami isi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Berkati sekolah minggu pagi ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semua untuk menyenangkan dan memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan melihat ada satu tayangan. Teman-teman juga pasti ingin lihat nih, ya. Ayo kita siap-siap lagi.
tahu lah bahwa hidup ini penuh dengan resiko, terjadi kecelakaan, bencana alam, seperti kurang tempat, atau bahkan bisa ada hal-hal yang tidak akan pernah kita bisa hidup, ya Pak? Iya. Nah, karena itu kita harus makin dekat dengan Tuhan. Ya, harus dekat dengan Tuhan karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, jadi seperti tayangan tadi kita dapat lihat itu. Ketika kita keluar rumah bisa macam-macam terjadi. Ya, bisa ada kecelakaan, bencana alam, bisa hal-hal yang lain. Ya, oleh karena kita menyadari bahwa hidup ini tidak tahu akan terjadi, maka kita semakin berserah sama Tuhan, makin percaya sama Tuhan. Yang paling penting hidupnya tadi loh Pak, tapi bilang bertanggung jawab, digunakan dengan baik. Salah satunya apa? Rajin ikut ibadah sekolah minggu, oke? Nah, teman-teman juga harus setia ikut ibadah sekolah minggu ya. Karena kita sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, maka harus sukacita. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ya, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Oh Sukacitaku. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan teman-teman. Kita bisa memuliakan Tuhan ya, mengagungkan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Ayo senyum dong. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ayo kita pujikan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Ya, teman-teman, bagaimana? Sukacita tidak? Ya, benar sekali. Nah, sukacita. Sejak kita percaya mengenal Tuhan, harus sukacita. Termasuk di tengah-tengah kondisi pandemi hari ini. Ya, sekalipun masih sekolah di rumah, tetap apa? Suka. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidup kita. Ya kan? Nah, kita mau saksikan nih seperti biasa teman-temanmu yang sudah membaca, menghafal ayat hafalan. Luar biasa loh mereka. Teman-teman ingin menyaksikan toh teman-temannya yang sudah menghafal ayat hafalan. Tetapi nih masih banyak nih yang belum kumpulin. Ayo diajak dong teman-temannya. Ayo ajak teman-temannya, ayo dong ikut ayat hafalan. Ayo ikut ayat hafalan. Ya, jadi teman-teman nanti setelah ibadah ini selesai, jangan lupa ikutin ayat Hafalan. dan juga aktivitasnya. Oke, kita saksikan deh teman-temanmu. Oke? Oke. Oke.
Amsal 3 ayat 3. Jangan kasih yang meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Jadi apa? Ayat hafalnya bagus-bagus ya? Termasuk iya. aku. Loh, aku juga. Aku. Wah, Aku juga. beda pola ya. Teman-teman juga hebat-hebat ya. Oh iya dong. Luar biasa. Ayo, yang lain yang belum mengirimkan ayat hafalan minggu ini harus ikut ayat hafalan. Ya, ditunggu loh ya. Jangan malas untuk menghafal ayat hafalan. Oke? Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman, kita akan menaikkan pujian. Berikan ku hati. Pujian ini mengingatkan kita supaya hidup kita berharga, kita harus memiliki hati seperti hati Yesus yang peduli kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Mari kita pujikan Berikan ku hati. Mari teman-teman, kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati sebelum kita mendengar firman Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Katakan, berikan ku hatimu. Ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Biarlah pujian ini mengingatkan kita ya teman-teman, supaya kita memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, yang dimana selalu punya kerinduan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Oke, kita akan berdoa untuk firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Minta Kesia untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini yang telah kau beri kepada kami. Terima kasih kami bisa berkumpul kembali dan bisa melakukan ibadah. Bapak tolong agar ibadah kali ini juga dalam berjalan dengan baik, dan juga agar rasa menyampaikan juga ibadah bisa menjadi berkat bagi teman-teman dan bisa teman-teman ingat lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, dan namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Yuk. Oke. Nah teman-teman, bagaimana setelah kita menyaksikan tayangan ini? Wow, kita dapat melihat ya, begitu panjang usia-usia mulai dari Adam dan seterusnya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah masih ada mereka yang usianya sepanjang usia yang apa yang dicatat dalam Alkitab tadi? Ayo. Oh, ternyata tidak ada. Nah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi juga kita dapat menyaksikan bagaimana Samuel di awal tadi menyaksikan sebuah video ya, sebuah video kisah nyata tentang seorang dokter yang bernama Paul Kalanithi. Ya, Paul Kalanithi. Dia adalah seorang dokter yang hebat, yang luar biasa, banyak mengobati pasien dan sembuh. Tapi pada waktu usia dia 36 tahun ternyata dia kena kanker paru-paru yang disebut juga dengan stadium dini atau stadium yang sudah tingkat akhir, yang sulit untuk disembuhkan, Nah, ketika dia tahu bagaimana dia mengalami sakit kanker ini, apakah dia lalu putus asa dan tidak melakukan apa-apa? Ternyata tidak. Dia tetap semangat, dia tetap melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Bahkan akhirnya dia juga memiliki seorang putri, ya, seorang putri. Nah, demikian juga tayangan yang kedua, teman-teman, yaitu tentang seekor angsa. Di mana di awal dia sedang bekerja. Tiba-tiba ada satu pesan visit dari teman-temannya mengajak dia untuk main di luar. Akhirnya dia pun tergoda. Ya, dia bawa skateboardnya. Pada waktu di luar ternyata terjadi kecelakaan, ya, terjadi musibah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini film ini merupakan satu gambaran, ya. Hidup kita itu penuh dengan resiko. Ya, hidup kita itu penuh dengan resiko. Jangankan ketika kita luar rumah, ketika di dalam rumah pun bisa nggak kita juga kena berbagai macam hal yang tidak diinginkan.
bisa saja terjadi, ya bisa saja terjadi. Nah, kalau sampai hari ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai, itu artinya Tuhan terus memberkati kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan juga kalau seandainya terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu Tuhan akan buat menjadi indah, menjadi baik di dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini berada di dalam tangan Tuhan dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi, mari teman-teman yang terkasih, makin hari kita makin percaya sama Tuhan. Makin hari kita harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu baca Alkitab. Karena itu jangan malas juga beribadah lewat sekolah minggu. Baik teman-teman yang langsung kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan berapa sih usia Adam? Adam dicatat dalam Kejadian 5 ayat 5 berusia 930 tahun. Nah bagaimana dengan Set? Set berusia 912 tahun. Kemudian Enos berusia 905 tahun. Kenan, berapa usia Kenan? Di dalam Kejadian 5 ayat 14 dicatat usia Kenan itu adalah 910 tahun, ya 910 tahun. Sedangkan Mahalalel itu berusia 895 tahun. Bagaimana dengan Yared? Nah, usia Yared itu berusia 962 tahun. Lalu berapakah usia Henok? Nah, yang Henok ini teman-teman sangat-sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena Alkitab mencatat kalau Henos itu diangkat ke sorga oleh Tuhan, ya, diangkat ke sorga. Itu dicatat dalam Kejadian 5 ayat 23 bahwa usia Henok itu 365 tahun, ya 365 tahun. Lalu berapa usia Metusalah? Usia Metusalah 969 tahun. Lalu Lamek, berapakah usia Lamek? Ayo, siapa yang tahu usia Lamek? Lionel. Ayo Lionel, berapa usia dari Lamek? Tahu nggak Lionel berapa usia Lamek? Ya, usia Lamek itu sangat spesial sekali karena 7-nya 3 kali, 777. Wah, luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan Nuh, teman-teman yang terkasih? Usia Nuh itu 950 tahun. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita rata-rata, ya rata-rata usia manusia dari Adam sampai dengan Nuh itu kira-kira berapa? Bagaimana sih supaya kita mendapatkan usia rata-rata? Oh, sangat gampang sekali. Jumlahkan semua umur dari Adam sampai Nuh, ya. Jumlahkan semuanya, ya. Mulai dari 930, 912 ditambah 905, ditambah terus sampai 950, ya. Ada 10 nama di sini. Maka seluruh total usia ini dibagi 10, ya. Ada 10 nama masalahnya. Dibagi 10 maka mendapatkan hasil 857,5 tahun. Wow, 857,5 tahun. Nah, kalau kita bulatkan ke bawah akan menjadi 857 tahun. Jadi rata-rata hidup, ya, usia manusia pada waktu itu dari Adam sampai Nuh 857 tahun. Bagaimana dengan usia Sem, teman-teman yang terkasih? Oh, ternyata usia Sem itu 600 tahun, ya, 600 tahun. Bagaimana dengan Arphaxad? Wah, ini namanya agak sulit nih, Arphaxad. Arphaxad itu dicatat 438 tahun. Lalu ada juga Selah, ya, 433 tahun. Kemudian ada juga yang bernama Eber. Eber itu usia 464 tahun. Kemudian ada yang bernama Peleg. Peleg, ya, berapa usia Peleg? Usia Peleg 239 tahun. Lalu ada yang namanya Rehu, ya. Rehu, waduh, namanya agak sulit, ya. Rehu, berapa sih usia Rehu? Ternyata teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, usia Rehu itu adalah 239 tahun, ya, 239 tahun. Kemudian ada lagi yang namanya Serug. Berapa usianya? 230 tahun, ya, Serug. Nah, lalu ada yang agak sedikit pendek, namanya Nahor. Berapa usia Nahor? Ada yang tahu nggak? Elvira, ayo, berapa usia Nahor?
Wah, pasti nggak tahu nih Vira. Tahu ternyata ya. Oke, usia Nahor itu berusia 148 tahun. Kemudian Terah. Ayo, siapa Terah? Ada yang tahu nggak? Terah itu siapa? Papanya Losehendra. Bukan. Masa papanya Losehendra? Ayo, siapa? Terah. Ada yang tahu nggak? Ayo. Semua pasti tahu lah ya, Terah itu adalah papanya dari Abraham. Ya, papanya Abraham. Berapa sih usia Terah? 205 tahun. Lalu bagaimana dengan Abraham? Abraham ternyata dicatat usianya 175 tahun. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berapa rata-rata umur manusia dari Sem sampai Abraham? Mari kita hitung kembali, ya. Mulai dari atas tadi, mulai dari usia Sem, ya, terus ada 10 nama sampai Abraham. Lalu seluruh total usia ini dibagi 10, maka mendapatkan hasil 317. Ya, 317,1 tahun. Kita bulatkan ke bawah menjadi 317, ya, 317 tahun. Aduh, susah juga ya nyebut nama mereka yang panjang-panjang usianya ya. Sekarang usianya tidak sepanjang tadi, teman-teman. Kita lihat mulai dari Ishak. Berapa usia Ishak? Ada yang tahu nggak? Usia Ishak itu dicatat dalam Kejadian 35 ayat 28, itu berusia 180 tahun. Lalu dilanjutkan ke Yakub. Yakub berusia 147 tahun. Kemudian Yusuf. Wah, semua pasti ingat nih cerita Yusuf. Bagaimana Yusuf terus dibuang, dibawa ke Mesir, lalu jadi budak di rumah Potifar, lalu dimasukkan penjara, akhirnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Ya, nah teman-teman, berapa usia Yusuf? Yusuf berusia 110 tahun. 110 tahun. Kemudian Musa. Ada yang tahu berapa usia Musa? Ternyata usia Musa 120 tahun. Kemudian dilanjutkan ke Yosua. Nah, Yosua berapa usianya, teman-teman? Yosua dicatat berusia 110 tahun. Waduh, ya. Nah, mari teman-teman yang terkasih, berapa rata-rata usia manusia dari Ishak tadi sampai Yosua? Mari kita jumlahkan, ya. Mari kita jumlahkan berapa sih yang menjadi rata-rata. Mulai dari Ishak, ya, dari Ishak sampai Yosua tadi ditambah usianya, kemudian kita bagi berapa? Bagi 5, ya. Kita bagi 5. Berapa jadinya, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? 133,4 tahun, ya. 133,4 tahun. Kalau kita bulatkan ke bawah, maka menjadi 133 tahun. Wow, kalau kita lihat dari Adam sampai Yosua, teman-teman, lihat usia manusia makin panjang atau makin turun? Makin turun, ya, makin turun. Nah, berapakah umur manusia yang ditulis oleh Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10? Ada yang ingat, teman-teman? Berapa usianya? Dari 70 sampai 80 tahun dikatakan. Ambil saja usia terpendek, yaitu 70 tahun. Nah, teman-teman, mari kita lihat, ya. Mari kita lihat nih. Rata-rata usia manusia di dalam pembulatan ke bawah tadi. Mulai dari berapa? 857. Kemudian 317, kemudian berapa lagi? 133, lalu 70 tahun. Ya, semakin lama rata-rata usia manusia semakin berkurang, ya, semakin pendek. Nah, jika firman Tuhan melalui Musa mengatakan bahwa usia manusia 70 sampai 80 tahun, dan kita ambil 70 tahun tadi, hasil rata-rata yang usia yang sudah kita hitung tadi, berapa kali lipat dari 70 tahun itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa kali lipat dari 70 tahun itu? Mari coba kita lihat, teman-teman. Yang tadi yang pertama 857 bagi 70. Maka kita akan mendapatkan hasil 12,24 kali. Ya, 12,24 kali. Kalau dibulatkan menjadi 12 kali lipat dari Adam tadi, ya.
sampai catatan Musa itu atau Yosua tadi, itu kalau dibagi 857 bagi 70 itu ada 12 kali lipat bedanya ya. Kemudian 317 yang kedua tadi ya, 317 dibagi 70 itu hasilnya 4,52 kali lipat. Kalau dibulatkan menjadi 4 kali lipat ya, kalau dibulatkan ke bawah jadi 4 kali lipat. Kemudian 133 yang ketiga ya, 133 bagi 70 itu dapat hasil 1,9. Ya kita anggap aja menjadi 2 kali lipat. Nah, bagaimana dengan yang 70 tadi? Kalau 70 dibagi 70 berapa? Wah, pasti tahu dong, masa nggak tahu? Berapa kali lipat? 1 kali lipat. Ya, 1 kali lipat. Coba teman-teman perhatikan, coba kita lihat ya. Makin lama usia manusia, makin pendek. Ya, makin pendek. Nah, teman-teman yang masuk kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi usia manusia menurut Mazmur 90 ayat 10 tadi adalah rata-rata 70 sampai 80 tahun. Awalnya rata-rata usia manusia itu bedanya 12 kali lipat, teman-teman, dari 70 tahun. Kemudian semakin pendek menjadi 4 kali lipat dari 70 tahun. Lalu lama-kelamaan menjadi pendek lagi 2 kali lipat ya, ketika dari 70 tahun tadi. Lalu lama-kelamaan menjadi 70 sampai 80 tahun sampai hari ini ya, sampai hari ini. Nah, teman-teman yang masuk kasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita perhatikan khusus tentang Henokh tadi ya. Dikatakan kalau Henokh tadi di antara orang-orang sejamannya usianya memang paling pendek ya, usianya paling pendek, tetapi hidupnya itu, coba teman-teman baca nanti tentang Henokh ya, usianya memang paling pendek 365 tadi ya, di antara yang lain wah sampai ratusan yang banyak sekali ya. Dia paling pendek 365. Tetapi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab mencatat kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa hidupnya Henokh itu diisi dengan apa? Takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari teman-teman yang saya kasihi, kita belajar kalau hidup manusia itu makin lama makin pendek ya, makin lama kan makin pendek, dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Mari teman-teman, kita mau mengisi hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita bertanggung jawab dengan hidup kita ini ya, biarlah hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi hidup seperti Yesus hidup. Kata-kata kita penuh kasih, perbuatan kita penuh kasih, tindakan hidup kita penuh kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita juga menyadari hidup kita ini begitu pendeknya, mari teman-teman kita juga semakin rajin setia beribadah kepada Tuhan, rajin setia bersaat teduh di hadapan Tuhan, membaca Alkitab, jangan malas berdoa ya, jangan malas juga berdoa, harus semakin rajin berdoa. Jadi mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga mari kita semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin dekat dengan Tuhan, membaca Alkitabnya, jangan malas beribadah kepada Tuhan, juga jangan malas. Nah teman-teman, biarlah kebenaran firman hari ini boleh mengingatkan setiap kita, supaya setiap kita dapat bertanggung jawab akan hidup ini, dan biarlah kita dapat mengisi hidup kita sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hidup kita yang penuh kasih dengan tindakan dan perbuatan yang menjadi berkat, dan hidup kita juga semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan menghafal satu bagian firman Tuhan. Di mana? Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 10 ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Coba kita lihat apa sih isinya Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya ya. Jadi teman-teman, di dalam Efesus 2 ayat 10 ini mengingatkan kita apa? Kita ini adalah buatan Allah. Kita ini diciptakan dalam Yesus Kristus ya. Kita ini diselamatkan dalam Yesus Kristus. Kita ini menjadi anak-anak Tuhan sekarang ya.
Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan ingatkan supaya hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Melakukan pekerjaan yang baik. Ya, melakukan pekerjaan yang baik. Nah, jadi ayat ini dihafal, kemudian direkam. Setelah direkam, jangan lupa kirim ke Lause. Disediakan 5 poin. Oke? Lause tutup. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Nah, teman-teman yang Lause kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk aktivitas pagi ini sangat sederhana sekali. Mudah, Lause yakin semua pasti bisa. Caranya bagaimana? Tinggal ketik, diketik saja ya lewat WA, kemudian kirim ke Lause. Apa sih yang menjadi pertanyaannya Lause? Sederhana. Di dalam Efesus 2 ayat 10 tadi dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Nah, teman-teman yang Lause kasihi, pekerjaan baik ini kira-kira contohnya apa saja sih? Ya, contohnya apa saja pekerjaan baik ini untuk memuliakan nama Tuhan nih, pekerjaan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya atau contohnya nih, Lause kasih contoh. Kalian melihat ada orang yang susah hidupnya, ya, kalian tolong mereka. Mungkin dengan memberikan uang, ya, menolong mereka. Nah, itu pekerjaan yang baik. Itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Nah, bisa kasih contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain nanti nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, wah sebanyak-banyaknya kirim ke Lause. Ya, lewat WA. Jadi diketik aja. Nomor 2, tadi nomor 1 sudah. Lause kasih contoh menolong, tidak boleh dipakai lagi ya. 1 Lause ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Ya, silakan kirim ke Lause sampai 10 lebih bagus. Ya, oke? Kirim lewat WA, diketik, kirim lewat WA. Lause, tunggu aktivitasnya. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman, juga ayat hafalan dan aktivitas. Tiba saatnya kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, mari teman-teman, kita akan menjalankan persembahan. Kita naikkan pujian, ku beri persembahan. Ya, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita pujikan lagu ini dengan sukacita ya, sambil berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, teman-teman, walaupun di tengah-tengah kondisi yang sulit, itu tidak menghalangi kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, teman-teman bisa memberikan persembahan lewat ditransfer, bisa juga di-scan, mungkin minta tolong papa mama ya lewat Grab, maupun Gojek, maupun OVO, maupun Dana ya. Itu kan ada QR code-nya ya, minta papa mama atau saudara ya bantu. Ataupun kalian bisa masukkan ke dalam amplop, kalau tidak bisa melalui transfer maupun QR code-nya, teman-teman masukin amplop ya. Nanti kapan teman-teman bisa titipkan di gereja. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau Tuhan sudah memelihara hidup kami, memberkati hidup kami sampai detik ini. Nah, saat ini kami juga mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini kami mohon Tuhan berkati, dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Berkati Tuhan untuk majelis kami yang akan mengelola uang ini dengan baik. Terima kasih, hamba berdoa menyerahkan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun mereka yang masih belum bisa memberikan. Berkatilah keluarga, berkatilah papa mama maupun saudara-saudara. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, lindungi mereka di tengah-tengah pandemi.
cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah kita. Ya, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Bapa terima kasih. Ya, kita pujikan Bapa terima kasih. Ya, kita tutup dalam doa untuk ibadah yang sudah Tuhan pimpin. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam sekolah minggu pagi ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Lewat firman-Mu kami diingatkan untuk dapat menggunakan hidup kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati supaya kami diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Biarlah minggu depan kami dapat berkumpul lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekaligus saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam sekolah minggu pagi ini. Hamba tetap berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan berkati mereka juga di dalam sepanjang minggu yang ada di depan ini. Mereka dapat berstudi, bersekolah dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk ayat hafalan dan aktivitas. Saya tunggu ya, jangan ditunggu-tunggu lagi, ayo dikerjakan sekarang. Makin cepat, makin lebih baik ya. Oke? Baik, sekolah minggu sudah selesai, kita dadah-dadah teman-teman. Dadah teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.